Jadi kalau ditanya yang benar-benar apple to apple purchase itu belum ada, Bayu. Nah, menarik nih. Ini kan masing-masing feature udah ada nih playernya gede-gede kan Iya, gitu kan. iya. Gimana cara Ibu Reni bisa mindahin mereka dari kompetitor ke platformnya Carini ini? Mas Bayu, boleh nggak? Yes. Tanggapan atau mungkin pendapat Yang kita invest emang awalnya orang nyangkanya PropTech doang atau yang di kota BSD doang, tapi kita bener-bener lumayan lebar banget nih. Jadi selama bisa ngasih again solusi untuk pain point stakeholders kita. Halo, siang Bu. Halo, saya Bayu. Salam kenal. Di mana nih, Bu Reni? Wah, ini aku so excited karena di infonya baru mendadak banget. Thank you banget ya Bayu atas waktunya. Mungkin aku share sedikit dari keseluruhan pitch deck ini mungkin ya. Jadi sebenarnya aku tuh lagi bangun sebuah startup dan memang kita lagi di tahap pre-seed. Apa sih startup kita? Startup kita ini boleh dibilang itu kayak sebuah ekosistem terintegrasi. Kita berbasis teknologi dan kolaborasi, di mana kita berusaha menyiapkan sebuah ekosistem itu yang kita fokuskan untuk membantu teman-teman pelaku usaha UMKM khususnya. SME ya? Bayu, iya. Oke. Dari sisi mana Bayu? Karena kita tahu bahwa teman-teman UMKM itu kan ketika mereka menjalankan usahanya, mereka perlu yang namanya offline-nya. Ya kan, sehingga kita tuh di aplikasi kita meng-create sebuah ekosistem yang sudah mengakomodir offline-nya mereka. Jadi POS-nya sudah ada di situ. Jadi waktu mereka download aplikasi kita, waktu mereka download Carini, yang pertama mereka sudah bisa menggunakan mesin kasir secara gratis. Mesin kasir itu sudah terintegrasi dengan payment dan pengiriman. Jadi satu, kita udah bantu mereka dari sisi offline-nya. Yang kedua, during pandemic banyak banget teman-teman UMKM yang di offline sehingga mereka nggak keburu untuk ngejar di online. Akhirnya kan kesian kan, banyak banget yang pasang surut lah gitu ya. Yang kedua, kita juga menjembatani mereka untuk bikin toko online di aplikasi kita. Jadi khusus mereka yang belum pernah masuk ke online, kita jembatani di sana. Toko online-nya omnichannel atau? Nah, toko online ini sekarang ini masih toko online di Carini. Oke. Bantu mereka untuk bikin toko online-nya dulu nih di Carini. Kalau mereka sudah terbiasa dengan itu, kita bantu mereka yang ketiga, omnichannel. Mereka bisa coba buka atau apply mengembangkan sayapnya ke toko-toko online atau marketplace e-commerce yang sudah ada di luar sana. Mereka bisa buka, mereka bisa daftar dari aplikasi kita, bahkan mereka bisa manage tokonya. Jadi kayak enabler, Commerce. Iya, jadi dalam satu aplikasi udah ada offline-nya, udah ada online-nya, udah ada omnichannel-nya, dan kita lengkapi dengan banyak sekali ekosistem. Tapi kan banyak banget ya fiturnya ya. Yang mau difokusin yang mananya? Sebetulnya kalau boleh dibilang kita punya aplikasi ini lebih ke mereka punya needs sebetulnya. Waktu si UMKM itu download aplikasi kita, sebetulnya mereka butuhkan apa? Karena di kita kan nggak ada unsur pemaksaan. Jadi misalkan aku cuma mau pakai POS-nya, ya monggo. Silakan pakai POS-nya. Oke. Tapi kalau misalkan mereka bilang, aku juga ada customer yang mau beli online tapi aku nggak punya toko online. Oh, silakan buka toko online. Jadi mereka bisa pilih on Plug and play. Iya. Terus misalkan mereka bilang, oh aku udah punya banyak di toko online tapi aku kelimpungan manage-nya. Ya monggo pakai fitur omnichannel kita. Gitu. Bahkan kalau mereka nggak perlu POS-nya, mereka nggak perlu toko online, mereka nggak perlu omnichannel, tapi di kita punya ekosistem. Ekosistemnya tuh cari kurir. Jadi mereka nggak perlu download lagi banyak aplikasi kurir, karena di kita sudah aggregate jadi satu. Jadi mempermudah mereka ketika mereka mengelola usahanya. Atau misalkan ekosistem kita lagi, misalkan cari financial, di situ mereka mau buka rekening, mau apply pinjaman, kita udah aggregate partner-partner ekosistem yang memang ahli di sana. Kalau core produknya berarti sebetulnya di platform core-nya yang integrasi semuanya, atau ada satu core vertikal? Kalau sekarang ini sebetulnya semua yang terintegrasi di dalamnya. Kita punya core produknya kita itu. Jadi kita tuh sebetulnya boleh dibilang born to be a collaborator rather than competitor, karena kita berusaha untuk mengajak teman-teman yang sudah ada di luar sana, yang mereka memang jiwanya dari jiwa UMKM, yuk bersatu dengan kita, karena mereka sekarang ini teman-teman UMKM itu jujur Bayu di lapangan itu lumayan kelimpungan manage POS sendiri, manage toko online sendiri, semuanya itu kan terpisah gitu. Dengan kita kayak lahirkan satu ekosistem yang terintegrasi, dan laporannya itu yang paling mempermudah Bayu, karena laporannya semua udah jadi satu. Waktu ditanya omset, mereka udah nggak kelimpungan totalin sana sini gitu, pencatatannya jauh lebih rapi. Target market SME-nya ya
model kayak gimana ya? Karena kan beberapa SME ada yang udah modern baru-baru ada di era pandemi, tapi ada juga SME yang lama gitu kan, ini toko-toko ITC kita yang gaptek juga gitu. Targetnya SME model kayak gimana? Target kita ini kita pecah jadi 3 nih. Yang pertama adalah mereka yang benar-benar belum melek teknologi. Itu boleh dilihat di Samsung-nya kita pecah jadi 3 nih Bayu. Mereka yang benar-benar belum melek teknologi, karena kita tahu total UMKM kan 65 juta Bayu. Tapi kan yang terkena digital kan nggak sampai less than 20% ya. Jadi yang pertama adalah mereka yang benar-benar belum melek teknologi. Kita hajar mereka, kita bantu mereka, kita support mereka masuk dari mana POS. Tapi kalau kita ketemu satu komunitas UMKM di mana yang kedua dia antara pakai nggak pakai, oh ngerti teknologi, oh ya kalau suruh pakai juga oke lah gitu, in between. Betul. Online offline in between. Nah kita mulai masuk ke mereka lebih ke ekosistemnya dan lebih ke toko online-nya. Oh pakai cari kurir di kita, jadi kamu save tuh kamu punya handphone dari data-data yang terlalu banyak gitu kan, kita masuknya dari situnya. Tapi kalau kita dapat teman-teman UMKM yang udah lebih naik kelas, nah kita mulai bermain di omni channel-nya. Karena mereka mungkin cabangnya sudah banyak. Jadi sebenarnya kita ngelihat dari 3 sudut UMKM ini. Oke. Gitu. Tergantung dari di stage mana nih gitu si UMKM-nya. Korek. Dimana kami berharap kalau dia benar-benar dari belum tahu mereka pakai POS, pelan-pelan kita ajak naik kelas. Oke. Ke online-nya pelan-pelan kita ajak lagi gitu. Nah ini menarik nih. Timnya kan pasti kan fokusnya harus ke fokus yang mana dulu rencana? Kita kan udah mulai jalan, mulai ada traction nih. Jadi kita kan launching di bulan Mei. Cara kita akuisisi juga kita nggak bermain canvassing, kita bermain komunitas. Kita very close dengan Smesco, dengan Rumah BUMN, Link UMKM gitu kan. Jadi dari kita launching ke sini UMKM kita udah ada sekitar yang on board nih ya? Sudah karena kita bermain community base. Terus kalau ditanya transaksi, lumayan lah ya, tiap bulan transaksi mulai meningkat. Terakhir belum lama ini transaksi kita almost reach. Kita juga udah create CMV gitu kan. Kalau ditanya yang mana dulu, mau sekarang UMKM kita masuk di level yang POS dan si omnichannel. POS sama omnichannel. Jadi banyak UMKM kita ini yang masuk di level POS dulu, mereka mulai pakai rutin. Terus tapi ada juga yang di naik kelasnya, yang dia udah punya 9 cabang segala macam itu di omnichannel. Nah ini 2. Sampai teman kita, partner kita Grab juga ya, karena udah masuk di kita kan quite surprise karena kita akhirnya jadi feeder juga buat mereka. Karena teman-teman UMKM kita yang dia belum buka di Grab, kita suruh buka di Grab dan mereka buka. Prosesnya juga cepat gitu. Akhirnya mereka jadi belajar, oh buka toko online di Grab, kita bisa jadi feeder juga buat Grab gitu. Dan yang memang sudah ada Grab kita ajak untuk binding dan mulai maintain. Jadi mereka malah ada di level paling bawah sama paling atas. Yang ininya justru masih sosok. Gitu. Nah berarti omnichannel ini lo connect kemana aja Bu? Omnichannel sekarang ini kita baru connect di Grab Food, tapi kita udah lagi jalan integrasi dengan GoFood. Dan thanks God memang kita udah dapat lumayan banyak open API sih. Jadi dengan Tokopedia kita juga udah dapat open API-nya Bilibili gitu. Jadi udah lumayan dan kita lagi bertahap kembangin terus. Kategori SME-nya banyak aja. Kita waktu pertama kali launching Bayu, kita kan have to choose our battle Bayu, nggak bisa kan mau semuanya gitu kan. Jadi waktu itu memang kita pilihnya F&B dulu Bayu. F&B. That's why yang kita datengin ya GrabFood dulu, GoFood dulu. Tapi ntar pelan-pelan yang non F&B juga kita manage. Gitu. Jadi omnichannelnya ke GoFood sama GrabFood lah ya sekarang. Di tahun ini. Jadi kalau Bayu tanya, jadi tahun ini sebetulnya kamu lebih banyak kemana Len? Tahun ini aku tuh lebih benar-benar fokus ke MVP. MVP-nya dulu nih, aplikasinya dulu nih Bayu. Dari MVP itu aku mulai ngisi ekosistemnya. Ya si partner omnichannelnya, si partner kurirnya gitu kan. Terus aku mulai ngisi pool dari sisi merchant. Kenapa kita juga akhirnya mau fundraising? Karena tahun depan kita mau akselerasi penetrasi lebih ke mulai transaksi. Sekarang product market fit nih. Iya, betul, correct. Oke, so portfolio dari mana aja Bu Leni sekarang? Nah, portfolio kita memang karena aplikasi kan tidak terbatas ruang dan waktu ya Bayu ya. Jadi kita tuh portfolio itu sebenarnya nasional. Tapi again kita choose our battle. Tahun ini tuh kita main di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali. Jawa Timur, Bali sendiri baru belum lama nih, baru sekitar sebulanan ini kita coba masuk gitu, rangkul mereka. Dari itu sekarang boleh dibilang hampir sekitar 50% itu kita kuat di Jawa Barat. Any specific reason kenapa masuknya ke situ? Karena kita waktu itu pikirnya ya udahlah yang deket dulu dengan DKI Jakarta lah ya, Jabodetabek. Udah gitu kan kita kan bootstrapping ya. Jadi kan semuanya serba terbatas. Jadi kita benar-benar mesti very smart untuk kelola itu semua. Nah kami pikir Jawa Barat udah lebih deket, lebih hemat segala macam kan. Hubungannya juga maintainnya juga lebih gampang. Ya udahlah kita ke sana dulu. Dan memang benar respon mereka di sana luar biasa. Bahkan kita mulai masuk ke Jawa Tengah, daerah istimewa Jogja sendiri
angkanya mulai mengalahkan posisi di DKI Jakarta. Jadi kita memang pilih udahlah kita fokus di daerah dulu aja. Gitu. Tapi buat pertama kali lumayan robust juga ya Bu Leni ya? Banget. Masuk ke Jawa Barat, Jawa Tengah gitu. Iya, tapi kita memang pakai strategi nih Bayu, untuk masuk ke sana kita nggak main asal masuk karena kita yakin udah ada komunitasnya. Jadi kita masuk dengan dibantu vehicle-nya community gitu. Jadi ketika kita ke sana kita langsung ketemu 100 UMKM gitu, nggak satu persatu. Tadi total berapa UMKM udah? Kita udah aktifnya? Yang benar-benar aktif tuh mungkin ada di angka sekitar 30%. 30%. Nah 70% itu lagi mulai pelan-pelan ayo belajar. Ada yang aktif tapi mereka pakai POS masih untuk terima cash basis. Gitu. Atau misalkan begitu mereka masuk mau buka toko online, foto produknya masih jelek gitu. Jadi memang kita step by step sih. Karena kita mau mengutamakan nggak cuma quantity nih Bayu, tapi quality-nya juga kita mau bagus sih. Nah ini kan banyak banget ya startup yang pengen mecahin masalah CSMI kan dari dulu nih gitu kan, banyak banget nih diferensiasinya Carini ini gitu. Gimana nih Bu Leni? Jadi gini, aku selalu bilang sama teman-teman UMKM itu bahwa kita ini born karena teman-teman UMKM dan untuk teman-teman UMKM. Kalau ditanya perbedaannya dari mana, kita ini hadir untuk membuat mereka kelola bisnisnya jauh lebih mudah. Cukup dari satu aplikasi kami, di situ sudah ada semua. Karena sekarang ini teman-teman tuh lumayan kewalahan waktu mereka mau pakai POS. Satu, catatan penjualan terpisah. Nggak semua POS terintegrasi dengan pembayaran. Udah catatan penjualan terpisah, catatan pembayaran terpisah. Terus nggak semuanya terintegrasi dengan pengiriman. Catatan pengiriman dari terpisah lagi. Terus udah gitu mereka buka toko online di banyak tempat. Wah itu semuanya berantakan. Alhasil konsolidasi apa segala macam lumayan menyita waktu. Nah kami hadir buat MVP kami bantu itu dulu deh. Cuman karena kita tahu setelah kita turun ke lapangan nih Bayu, kita kan lihat kan bahwa mereka perlu yang namanya akses pembayaran, akses pengiriman, akses permodalan gitu kan. Ada satu lagi akses yang sebenarnya penting banget buat mereka, tapi mungkin kita lupa, akses pemasaran mereka. Nah akhirnya karena kita sudah dapat banyak pelaku-pelaku usaha ini, UMKM itu di dalam kita, akhirnya kita mulai bisa memetakan, oh ini UMKM yang ada offline-nya, ada offline store-nya. Oh ini UMKM yang belum ada offline store-nya. Yang offline store bisa kita ajak kerjasama untuk bantu teman-teman UMKM yang lain nggak ya? Misalkan apa? Bisa nggak ya sistem konsinyasi atau apa? Kita mulai menjembatani. Kita mulai meng-connecting the dot di dalamnya. Supaya mereka saling bantu. Karena spirit kita bikin aplikasi ini adalah nyatakan saling bantu. Kalau Indonesia closest player siapa nih Bu kira-kira? Nah ini nih kompetitor. Bayu, aku nih sering kali ditanya gitu ya, tapi aku selalu jawab bahwa kita harus percaya diri bahwa one day di Indonesia punya satu unik yang keluar sendiri dari Indonesia yang lahir ya, bahkan menjadi tolak ukur mungkin ya, mudah-mudahan amin gitu ya. Jadi kalau ditanya yang benar-benar apple to apple purchase, itu belum ada Bayu. Tapi kalau ditanya per fitur itu banyak. Terus yang menggabungkan omnichannel mungkin udah banyak. Cuman yang menggabungkan itu semua kan menarik nih. Ini kan masing-masing feature udah ada nih playernya gede-gede kan gitu kan. Gimana cara Ibu Leni bisa mindahin mereka dari kompetitor atau platformnya Carini? Nah kita lihat segmennya nih Bayu. Kita lihat segmennya. Jadi ada beberapa misalkan contohnya kayak omnichannel gitu ya. Kita lihat mereka bermain di segmen apa. Segmen mereka kebanyakan yang udah bener-bener stabil gitu loh. Yang kayak tadi aku bilang ada 9 cabang, itu malahan mereka belum terjamah gitu. Nah kita main, jadi kita choose our ini juga, our segmen kita juga. Kayak tadi POS udah banyak di luar sana, tapi POS kita kebetulan gratis, tapi sudah terintegrasi dengan pembayaran dan pengiriman. Nah ternyata banyak juga yang butuh. Karena belum ada yang terjamah di daerah sananya gitu. Nah kita masuk di sana. Gitu. Scale up strateginya gimana Bu Leni? Nah scale up strateginya adalah satu, selain kita akan terus mengencangkan di community base. Nah kita lagi kembangin yang namanya nanti lebih ke merchant get merchant gitu. Jadi merchant sendiri akan jadi partner kita nanti ke depannya. Nah engine inilah yang akan kita kembangkan di tahun depan untuk tapping in term of scalability. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kita juga mulai bekerja sama dengan partner-partner. Si UMKM-nya itu sendiri mungkin mereka perlu engine sama seperti ini sebetulnya. Di sana kita mulai menawarkan B2B private label. Gitu. Karena kan kita kan bukannya branding sampai kayak gimana, kita lebih memang positifnya dan lebih ke idealisnya kita mau ini dipakai UMKM aja gitu. Jadi tempat di mana ada UMKM kita berusaha mendekat di sana. Nah mungkin mereka perlu sistem, perlu apa sebetulnya kan yang mereka lebih paham. Nah di sana kita mulai gandeng, yuk kita bisa kok B2B private label. Investmentnya kayak gimana Bu sekarang lagi cari? Nah sebetulnya aku lagi cari seed investor nih Bayu. Kita memang lagi open di 2 juta US dollar di 15%. Dan kita berharap partner investor kita ini adalah partner investor yang selain memang mereka menanamkan modalnya di kita, bisa membukakan akses kolaborasi gitu, yang bisa memperkaya ekosistem kita
sebetulnya. Atau ya bisa memperkaya, inilah win-win lah buat kedua belah party. Apalagi kan kalau misalnya kayak di Living Lab mungkin udah ada teman-teman startup mungkin yang bisa gabung di kita. Yuk ekosistemnya biar kuat Len, karena kan pasti kan di tempat lu mungkin butuh ini. Oh UMKM itu mungkin butuh dibantu kelola sosial medianya, di gue ada Len. Nah ntar kita tinggal ngomong pembagian fee transaksi atau apa gitu kan. Nah kita perlu itu sih Bayu. Yang ngegedein ekosistemnya. Iya, ayo bareng-bareng gitu. Menarik sih Bu Leni. Saya pengen ngobrol lagi lebih lanjut. Siap. Bu Leni. Siap. So Aduh, hopefully kita bisa aku bisa loncat-loncat nggak? ngobrol lagi sama Bu Leni karena jelas banget nih gitu Thank you solusinya. banget ya Bayu, thank you banget loh. Aduh ini aku bisa loncat-loncat loh. Sampai ketemu Thank you, lagi ya. Bu Leni. Yuk Sampai thank you ketemu semuanya. Yuk thank you. Aku harus teriak nggak? Nah kalau ditanya ke depannya apa, kami berharap bisa mendapatkan funding dari Living Lab, dan kalau misalnya itu kami dapatkan ya pasti kami akan pergunakan untuk scalability ya, untuk perluasan dan peningkatan.